aku kapan upload YouTube, kapan upload YouTube. Tapi kenapa sih kemarin tuh 9 bulan menghilang dari YouTube? Jangan lupa nonton YouTube aku. Oh nggak mau. Halo, apa kabar? Oh nggak boleh, oke nggak boleh. Adek galak nggak boleh ya, nggak mau kamera. Oke. Hai Bun, Masya Allah, Assalamualaikum. Aku deg-degan, ya Allah. Kayaknya aku terakhir ada di YouTube itu bulan April atau kapan ya, lupa aku. Sampai lupa, Masya Allah Bun. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, atau awal tahun ya. 10 bulan kali aku vakum. Ntar aku lihat dulu. Kapan sih terakhir aku upload? Oke Bun, jadi aku terakhir upload itu bulan Maret. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan kayak orang hamil. Dan welcome back. Kasih aku tepuk tangan dulu dong. Ya ampun Bun, banyak banget yang meneror alias mengingatkan aku kapan upload YouTube, kapan upload YouTube. Dan akhirnya hari ini official aku kembali lagi ke YouTube. Yes, ini dia Mama Husky kembali setelah 9 bulan kita absen alias tidak ada di YouTube, cuma upload short-short aja, itu pun yang dari Instagram aku pindahin ke YouTube. Jadi banyak banget yang nyari-nyari Mama Husky ya. Aku juga kangen kok sebenarnya. Tapi kenapa sih kemarin tuh 9 bulan menghilang dari YouTube? Karena capek. Ya, itu adalah jawaban yang aku bisa kasih ke teman-teman yang nyariin aku. Jujur, memang tahun ini ya, awal tahun tuh kayak sibuk banget. Soalnya akhirnya tahun ini Mama Husky punya ya merintis bisnis dengan produk merek sendiri gitu dari Mama Van Hasya ya. Nah, itu bener-bener menguras waktu, energi, dan juga tenaga untuk bisa mempersiapkan produksi dan launching ke market yang ada di marketplace. Dan alhamdulillah sekarang produknya udah berjalan gitu. Terus juga waktu kemarin Kian tuh kenapa ya, beda banget gitu sama Hasya ya. Memang ya setiap anak kan beda, nggak bisa kita samain. Tapi memang Kian tuh lebih ajaib, lebih unik, dan lebih butuh banyak perhatian, tenaga gitu. Pokoknya nempelan banget, apa karena anak cowok atau karena anak kedua, aku juga nggak ngerti. Nah, jadi ketika aku sibuk ngurusin kerjaan yang harus di belakang laptop, karena aku mantau ya, akunya di Belanda, timku di Indonesia gitu. Nah, itu tuh Kian dikit-dikit 5 menit ke aku, terus belum juga boboin dia tidur siang, terus juga anaknya tuh apa ya, kita udah pernah coba untuk masuk mini playgroup gitu, namanya Khas Outer atau mini daycare ya. Kita udah sign kontrak untuk 1 tahun, dan ini gurunya tuh yang juga merawat Hasya waktu itu seminggu 2 kali. Tapi setelah 1 bulan dicoba, gurunya menyerah Bun. Sampai aku ditelepon, Nanda tolong kamu bawa Kian pulang, katanya gitu. Karena Kian bikin 4 bayi lainnya ikutan nangis gitu ya. Terus akhirnya gurunya bilang, ya kalau kamu masih tetap mau Kian di sini, dia bilang gitu, kamu harus at least 3-5 hari seminggu, alias hampir setiap hari ya di weekday. Nah, aku mikirin kayak aku tuh cuma butuh Kian 1-2 hari aja di daycare atau di playgroupnya ini di Khas Outer ya. Kalau 3-5 hari itu buat aku terlalu banyak untuk Kian ngabisin waktu di luar rumah gitu. Pertama itu, kedua ya mahal Bun ya, karena kita kan nggak dapat subsidi lah untuk si daycare ini gitu. Soalnya kan subsidi itu kan tergantung dari pemasukan atau income suami istri gitu, bisa diklaim ke pemerintahnya berapa. Nah, kita enggak gitu, atau mungkin bisa tapi sedikit. Dan jujur waktu Hasya waktu itu pun kita nggak pernah ambil subsidi itu, soalnya agak, kalau dijelasin agak complicated lah untuk pajak aku. Soalnya kan aku ada penghasilannya kan di luar Eropa ya, dan itu setiap tahun tuh aku laporin di sini gitu. Walaupun aku udah bayar pajaknya di Indonesia, tapi di sini aku tetap laporin kalau aku ada penghasilan di luar Uni Eropa gitu. Yang kayak gitu-gitu agak ribet. Jadi kita mikir banget gitu, selain terlalu lama Kian kalau sekolahnya 3-5 hari, which is dia belum wajib sekolah selama itu, karena kan umur 4 tahun baru dia masuk TK kecil di elementary school ya. Karena alasan itulah kemarin aku capek, hektik, dan aku nggak mau waktu aku tuh
jadi stres banget gitu. Jadi memang harus ada kegiatan atau pekerjaan yang aku kalahkan, seperti tidak upload YouTube. Terus aku juga kemarin libur, terakhir kali aku jualan makanan tuh nyoba waktu Kian umur 4 bulan ya, yang aku bikin bakso gitu. Nah itu aku ngerasa waktu Kian di bawah 1 tahun lah umurnya tuh bener-bener agak sulit gitu menyeimbangkan. Jadi sorry saya tidak bisa menemani mudah-mudahan di rumah. Dan sekarang aku comeback, Masya Allah. Terus kabar kakak Asya gimana? Kakak Asya alhamdulillah sehat, papanya juga sehat, Kian juga sehat barusan. Cuma dia muda aja, dia nggak mau kalau lagi genit dia ke kamera terus awal gitu. Kalau nggak mau gitu. Dan gitu aja update-nya. Terus insya Allah aku bakal building up kembali lagi ke YouTube. Asal kamu nonton, kasih like, kasih komentar. Kamu kabarnya apa gimana bun gitu ya. Baik Kak Bun gitu. Terus buat teman-teman yang di Sumatera dan sekitarnya ya, yang terkena musibah, aku turut berduka cita sedalam-dalamnya. Aku juga di Instagram bikin himbauan untuk teman-teman dan mungkin juga di YouTube yang mau membantu sedikit dari rezeki kita, meluangkan waktu kita juga untuk berdoa menguatkan korban-korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Mari kita kerahkan bantuan kita yang terbaik yang kita bisa gitu ya. Semoga teman-teman dikuatkan dan teman-teman yang terdampak gitu ya dikuatkan, dan pada umumnya untuk kita orang Indonesia semoga juga dikuatkan untuk bisa menjalani hidup ini, apalagi ini udah mau akhir tahun ya. Harus ada resolusi-resolusi baru di tahun 2026 dan ini adalah salah satu resolusi aku di tahun 2026. Aku bakal mulai aktif ber-YouTube lagi dan juga mau bikin konten-konten masak, pokoknya yang seru-seru, yang entertaining, yang positif-positif. Oke, sekarang aku mau bantuin kakak Asya dulu mandi karena abis ini kita mau bikin masakan, tapi kayaknya vlognya beda aja deh ya biar nggak kepanjangan. Oke bun, jadi sekarang tuh hari Minggu jam 12 siang dan aku mau mulai masak ya untuk tetangga, tapi vlognya bukan di sini karena aku mau beresin dapur dulu. Dan aku paling nggak bisa masak itu dapurnya berantakan, jadi harus diberesin dulu. Jadi buat kamu yang mau lihat persiapan Mama Husky masakin tetangga, tapi kali ini bukan buat langsung dijual ya, karena aku harus bersosialisasi dulu sama mereka untuk nawarin makananku. Kamu jangan lupa nonton video selanjutnya, nyalain notifikasi belnya yang kangen sama konten Mama Husky masakin tetangga. Cuman dapurnya berantakan, jadi kita beresin dulu dan lihat dong ya apa. Jadi selama aku nggak bikin video di YouTube, aku tuh tetap bikin makanan iseng-iseng ya. Ini cetakan kembang goyang baru datang dari Depok. Terus ini cetakan peyek ya kan. Kemarin aku bikin onde-onde tapi ada sisanya belum habis. Dan terus ini cetakan apa? Cendol. Yes, ini mesti cuci piring, kita harus kita kosongkan karena piring yang baru sudah pada numpuk ya guys. Oh, ini bener-bener lifesaver aku banget. Di Belanda tuh kalau nggak punya mesin kayak gini kayak hidup lebih berat gitu loh bun. Ini juga alhamdulillah ya ada mesin-mesin gini. Dapurnya udah beres tuh, udah kosong ya. Ini juga udah kosong, nggak ada piring-piring kotor. Piring kotor udah masuk sini sebagian, piring yang bersih tadi udah masuk ke rak. Dan sekarang kita mulai bisa nyiapin dan masak makanan untuk tetangga-tetanggaku di sini, tetangga baru. Walaupun ya saya udah 3,5 tahun tinggal di kota ini, tapi tetangga yang bener-bener kenal tuh cuma kiri dan kanan, dan selebihnya cuma hai doang, sama kalau ngambil paket Pak Pos kalau kita lagi nggak di rumah atau mereka nggak di rumah gitu. Jadi memang
membangun relasi sama tetangga di Belanda itu ya agak sulit ya Bun ya, tidak bisa. Gimana ya, SKSD tuh kayak anxiety banget soalnya mereka memang bukan budayanya untuk yang langsung ngobrol gitu, langsung main ke rumah yuk, kita undang yuk gitu, nggak gitu Bun. Jadi ya jujurnya aku juga mau menawarkan makanan ini di vlog selanjutnya, agak deg-degan. Oke, anyway, kita udahan dulu. Bentar aku mau panggil kakak Hasya dulu ya, mau beresin dia mandi. Abis itu baru kita mulai ke dapur. Jadi ada kakak Hasya yang kemarin abis ulang tahun ke berapa itu? Berapa tahun umurnya? 5. 5. Ini kakak pakai apa? Handuk. Handuk gitu. Terus dan sekarang kakak Hasya juga sudah mulai les apa kak? Swim les itu apa bahasa Indonesia? Berenang setiap hari Senin. Jadi hari Senin tuh hari paling sibuk sedunia guys ya. Karena kakak Hasya sekolah jam berapa? Jam 8.20 ya kan, setengah 9 sih masuknya, tapi 8.20 udah harus nyampe sekolah. Pulangnya jam 3:15, terus habis itu pulang ke rumah, terus habis itu jam 4 atau 4:15 udah jalan lagi ke berenang. Berenangnya sekitar 50 menit. Habis itu pulang, habis itu makan malam, habis itu belajar, habis itu pakai plester di matanya. Ya ampun, capek deh ya. Oke, bilang jangan lupa nonton YouTube aku ya gitu. Jangan lupa nonton YouTube aku, like, taruh komentar, Subscribe biar kita semangat. Oke, assalamualaikum. Nantikan vlog kita selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Aku mau bantuin